Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd, Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, kesempatan, dan keinginan kita untuk terus berbuat kebaikan dan memperbaiki kehidupan kita kepada yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan suatu hal yang banyak dipermasalahkan oleh orang dalam hidup, yaitu adalah musibah. Di antaranya adalah pertama surat Ar-Rum ayat 41, kemudian juga ada surat Asy-Syura ayat 30, ada surat Al-Isra ayat 16 dan surat Al-An'am ayat ke-6. Pertama surat Ar-Rum ayat 41, dan yang kedua surat Asy-Syura ayat 30. Kemudian kita tambah dengan ayat-ayat yang lain. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita dihadapkan banyak dengan suatu hal yang orang sebut dengan musibah. Apalagi sudah sama-sama kita ketahui bahwa di depan kita gunung berapi yang menurut para ahli tingkatan sudah dinaikkan dari waspada menjadi siaga. Dan juga kita mendapat informasi bahwa sudah lebih dari 185 kali erupsi terjadi dan setiap hari terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan melihat bahwa dalam pandangan agama Islam yang kita yakini sebagai panduan hidup kita, bahwa musibah itu ada hubungannya dengan perbuatan tangan manusia. Ini beda cara orang hidup dengan hanya menggunakan ilmu dan pengetahuan akal semata, yang mengatakan bahwa terjadinya gunung berapi meletus, contoh erupsi gunung Merapi, gempa bumi, tanah longsor, dan seterusnya bencana alam itu, kata mereka, itu memang sudah hukum alam. Setiap kali sekian puluh tahun akan terjadi peristiwa tersebut. Angin topan, angin puting beliung, setiap kali dari sekian puluh tahun gunung berapi akan meletus. Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim kemarau. Dan kata mereka, memang begitulah adanya dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Nah, ini beda
cara hidup orang-orang yang memisahkan ajaran agama dari kehidupan mereka dengan orang-orang yang menggunakan pemahaman agama yang benar dalam menjalani kehidupannya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ya beberapa dalil yang menunjukkan bahwa musibah yang terjadi itu ada hubungannya dengan perilaku, tindakan, perbuatan manusia yang berada di atas punggung bumi ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, apa yang disebut dengan musibah? Ya, sebelum kita berbicara tentang yang menyebabkan musibah, untuk apa Allah ciptakan musibah itu, kita harus tahu juga itu musibah. Pada suatu waktu dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah berada di rumah salah seorang istri beliau. Pada malam hari tiba-tiba datang angin kencang. Ya, jadi badai gurun pasir lah misalnya sebutannya di negeri Arabia itu Bapak Ibu. Dari dulu memang sudah terjadi juga. Di zaman Nabi ada juga bencana. Ya, badai gurun pasir datang kemudian memadamkan lampu-lampu yang ada di rumah dan di luar rumah. Sampai di rumah Rasulullah pun padam lampu karena badai itu. Lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap kali kita mendengar musibah terjadi, kemudian kita juga mengalami musibah itu, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena begitu Nabi mengucapkan setiap kali datang musibah, baik yang beliau alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang lain, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pada waktu itu karena lampu cuman yang padam cuman, sehingga gelaplah rumah karena malam hari pada waktu itu. Istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah padamnya lampu ini juga musibah ya Rasul?" Sehingga engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jawab Rasulullah Bapak Ibu? Ma asobal mu'minu mimma yakrahu fahuwa musibatun. Nah, itu kunci Bapak Ibu. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Apapun yang menimpa diri seorang mukmin, ya, apapun yang terjadi pada diri seorang mukmin dan itu tidak menyenangkan hatinya, cemas, khawatir, takut, kecewa dari peristiwa itu, kata Rasulullah, fahuwa musibatun. Itu musibah itu. Jadi Ibu dan Bapak dirahmati Allah, ya, Rasulullah mengajarkan sebenarnya segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami atau yang kita lihat dan berpengaruh kepada diri kita, itu berpulang kepada kita menyikapinya. Kalau ia meresahkan hati kita, kalau ia membuat hati kita kecewa, kalau peristiwa itu membuat kita khawatir dan takut, itu musibah itu kata Rasulullah. Nah, jadi sedikit kita bahas itu Ibu dan Bapak. Luar biasa ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, untuk ia bisa mengalami tenang dalam hidup. Musibah pun menjadi adanya dalam kehidupan dunia. Bahkan ketika terjadi juga badai besar, ketika itu Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah, ya, maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, dengan inilah Allah akan musnahkan seluruh yang hidup dan Allah ganti dengan generasi yang baru. Lalu tanya Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah juga akan memusnahkan orang-orang beriman? Semuanya dimusnahkan oleh Allah. Ya, jadi bencana, musibah, kita tidak tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kita yang sangat dekat sekali dengan kawah Gunung Merapi dia. Ya, apapun bisa saja terjadi dan musibah besar itu menghancurkan seluruhnya. Orang-orang kafir, orang-orang suka bermaksiat, termasuk orang-orang yang rajin ibadah dan beriman pun. Karena apa? Semua kita akan mati.
Lalu Siti Aisyah bertanya, apakah orang-orang beriman juga akan habis, akan hancur juga? Semuanya. Yang membedakan mereka adalah cara mereka mati dan bagaimana pula cara mereka dibangkitkan. Makanya ibu dan bapak dan rahmat Allah, jangan awak mengira awak aku kan orang-orang beriman, awak aku orang yang rajin menjaga diri kita dari kemaksiatan, ya selalu berzikir, bertobat, lalu awak akan mati. Tidak. Bahkan kita bisa melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba-tiba datang bencana, seluruhnya mati. Termasuk orang yang sedang sholat di masjid sekalipun, orang yang sedang kerja di sawah, orang yang di pasar, orang yang sedang membaca Al-Quran, mungkin juga orang yang sedang bertobat, termasuk juga orang yang sedang bermaksiat, mati semuanya. Nah, kata Rasulullah, yang membedakan apa pekerjaan terakhir yang dia lakukan waktu dia menjelang mati itu, seperti itu pula lah dia dibangkitkan. Jadi musibah itu akan ada, dan bahkan diciptakan hidup dan mati, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya, dalam dia beribadah yang paling baik ibadahnya, dalam dia berbuat kebaikan kepada sama yang paling baik perbuatan baiknya itu. Dan itulah kehidupan. Jadi, bahas sikap awak menghadapi sesuatu yang terjadi, kalau itu tidak menyenangkan hati, menjengkelkan hati, maka perbuatan atau peristiwa itu adalah musibah bagi kita. Para banyaknya ibu dan bapak dan rahmati Allah, orang yang hidup dengan musibah, kalau jengkel taruh terhadap sebuah peristiwa, musibah itu berapa. Tapi kalau orang yang bisa membuat hatinya tenang, lalu mengambil pelajaran dari setiap musibah yang dia lalui, bahkan ya sesuatu yang orang menganggap musibah baginya adalah nikmat. Kalau hatinya tidak terganggu dengan peristiwa itu. Contoh sederhana Bapak Ibu, awak akan naik pesawat, kan pernah juga contohnya, kemudian tiba-tiba lah sekian lama menunggu, tiba pengumuman, ya pesawat delay 3,5 jam. Sementara awak ada kewajanji, apalagi kalau pesawatnya sambung menyambung, tidak dari Padang ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Jeddah misalnya kan, terlambat terlambat lah gagal lah kasadanya. Ketika diumumkan Bapak Ibu yang terhormat, karena terjadi kesalahan teknis pada mesin pesawat, maka pesawat yang akan ditumpangi itu ya delay 3,5 jam. Apa perasaan awak itu? Kira-kira perasaan awak? Nyepelok mesin pesawat yang rusak dulu, ya ditunggulah pesawat tipe yang lain. Pesawat yang ditunggu itulah yang akan dinaiki. Anangka dinaiki awal tadinya rusak, maka dipeloklah mesinnya, kan seperti itu. Ketika diumumkan pesawat itu terlambat, mengomellah semua orang. Nah, ketika mengomel, kesal, marah, berarti delaynya pesawat itu menjadi musibah baginya. Iya, kan banyak orang yang tidak bisa awak kendalikan dalam hidup awak, cuma awak, diri awak yang dagih ada Allah kekuasaan. Anak tidak kuasa kita mengendalikannya. Banyaknya orang yang tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa membuat anaknya patuh, karena memang Allah tidak berikan kuasa penuh kepada kita. Yang kedua, harta. Tidak bisa juga kita berkuasa dengan harta. Kalau ada orang mengecek, harta ambo nampilin kuasa, ambo bisa maita memutian. Tidak juga, tiba-tiba dicuri oleh orang, tiba-tiba harta yang banyak itu hilang, kena musibah dan seterusnya. Tidak ada kuasa kita. Apalagi contohnya, kesehatan. Tidak ada orang yang kuasa dengan kesehatannya. Kalau orang bisa berkuasa atas kata saya bisa menentukan sehat dan sakit, maka tidak akan ada rumah sakit. Ya, tanyalah, ambo dari rumah sakit, tadi malam dari rumah sakit, anak ambo masuk rumah sakit. Tanya banyak sekali pasien, dan ambo yakin Bapak Ibu, tidaklah ditanya, ya, ambo yakin jawabannya akan sama. Apakah hanya menginginkan masuk rumah sakit? Mereka tidak menginginkan dirawat rumah sakit, mereka ingin sehat. Itu menunjukkan kesehatan kita sendiri tidak kuasa kita.
tapi Allah berikan kekuasaan kepada kita untuk mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Itu tidak bisa orang berkuasa. Ya. Menyuruh orang lain berpikiran tertentu, kau tidak kuasa pula, Bapak Ibu. Kamu harus beranggapan seperti ini ke saya. Sehingga celilah gambar-gambar sepanjang jalan itu. Tidak kuasa pula, walaupun orang itu membujuk-bujuk, dia tidak kuasa membuat orang ikut kepadanya. Tapi nan kuasa awak terhadap diri kita, pikiran dan perasaan kita. Makanya Rasulullah katakan, musibah itu sebenarnya pulang ke awak. Sesuatu itu jadi musibah dia atau tidak, tergantung kepada kita menyikapinya. Nah, inilah ibu dan bapak makna ya kalau kita pahami, ma asabal mu'minu mimma yakrahu fahuwa musibatun. Balik awak cerita ke pesawat nak jadi tabang tadi kan, ketika orang lama ngomel-ngomel marah, dibujuk pakai roti cik surang kan, juteh botol, tambah mengomel kan, ya ini makan siang roti yang lagi ya kan, ini minta makan siang misalnya kan, tambah mengomel. Akhirnya kecik maskapai, Bapak Ibu Saudara penumpang yang terhormat, kami persilakan naik ke atas pesawat melalui pintu sekian, tapi pastikan terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan keluarga tidak akan menuntut kalau pesawat yang ini itu jatuh di tengah penerbangan karena dia sedang rusak. Dia tidak mau naik. Jadi mau apa? Pesawat rusak, tidak kuasa awak, dipelok awak berang, disuruh naik, lalu tidak mau kan? Menderita lah orang seperti itu, Bapak. Dalam hidup maka seperti itu ya. Ya. Macet misalnya bukannya. Itu pilihannya awak juga tuh. Awak yang kuasa, Bu. Pernah macet dari cincin tuh, Bu. Panjang tak mengari pun. Padahal awak lah berjanji buka PKP kubuah, akhirnya batal ke kumbuah. Tak terkaja dan baru mungkin lupa maghrib ke kumbuah. Ini yang mau masih di cincin hari pukul 4:30 sore. Ini bocah dia bukan. Ada orang di Mukoto tuh turun naik, tagak berjalan ke Muko ke belakang. Mangalah orang kau. Ya ndak. Nenoto tu ndak menggari jodoh. Inyo na menggari kateh ke bawah, turun ke bawah dan sebagainya kan. Mangalah orang suruh iko. Tu musibah dia macet tu, Bu. Ya ndak. Tapi ada puluh orang ya tenang saja, alhamdulillah. Lai orang tioto kalau mau sekete membaca juga kan, tidak nyu berzikir, nyu buka Al-Quran kete ini nyu mengaji-ngaji. Sepanjang macet tu tamek jadi nyu sajus Bapak Ibu ya dalam hati Allah. Berarti macet itu tidak musibah bagi dia, nikmat baginya. Makanya musibah kok dikatakan Rasulullah mimma yakrahu, yang membuat awak nak tenang itu musibah Bapak Ibu. Erupsi Gunung Merapi itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi musibah. Dia menjadi nikmat ketika banyak orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meletus Gunung Merapi itu tidak musibah, sebuah kenikmatan karena tidak gelisah juga, semakin tenang hatinya mengingat Allah. Ya Allah, untuk apa mau takut ya Allah? Sabun orang akan mati ya Allah. Bisa saja ibu dan bapak kita mati dengan letusan Gunung Merapi itu. Kini go nikmat masih wak rasakan karena wak ingat kepada Allah. Cula orang mati ke camen Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Camennya kepanya ke pai, ya. Larinya ke mana ke lari Bapak Ibu? Lari ke Padang misalnya kan tiba legampo dapat berita ya ancaman tsunami waspada. Kamanya ke pai lah Bu. Pai ke pesisir takui, pai ke darat takui pula. Kita ini akan mati seluruhnya Bapak Ibu. Maka orang-orang beriman itu ya, sehingga kata Rasulullah Bapak Ibu dan Bapak dalam hadis yang populer sekali hadis ini Bapak Ibu, laisa bimu'minin mustakmilil iman, belumlah sempurna iman seseorang yang beriman itu malam ya'ud dal bala ni'matan warraha musibatan, ketika ia tidak memandang musibah sebagai nikmat dan kemewahan sebagai musibah. Itu kecil Rasulullah. Ya,
musibah sebagai nikmat dan kemewahan sebagai musibah. Itu kalah tinggi itu pemahaman, dan itu yang bisa kuasa awaknya. Kalau awak berpikir bahawa supaya menahan Gunung Merapi ku nak malah jua ke ditutup lubang kepundan tu, tidak kuasa kita. Yang kuasa kita itu adalah mengendalikan diri kita, menenangkan diri kita. Dan menenangkan diri itu cie caranya ya Bu. Indah menenangkan lagu bukan, indah dan sebagainya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Nah, itu tentang musibah. Sebab musibah, ayat-ayat banyak menyebutkan sebab musibah, ya, sebab terjadinya sesuatu yang menggelisahkan hati awak surang kecil Nabi. Tidak orang lain, awak surang, ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah awak surang. Pikiran awak salah, perasaan awak salah, kerajut tangan pun salah. Ma asobakum min musibatin, dan setiap musibah yang menimpamu itu fabima kasabat aydikum, karena ulahmu sendiri, ulah pikiran, ulah perasaan, ulah pekerjaan. Nanti itu selalu ada jawab tu Bapak Ibu. Di bakok tanang saja inyo nampak dewa, padahal serupa itu bareknya ujiannya menurut awak, menurut ninda. Menurut inyo ya Allah, dengan ujian ini semakin paham saya tentang kehidupan ini ya Allah. Semuanya berubah ya Allah, dan semuanya akan berganti. Dan semua yang meresahkanku ini juga akan binasa nanti ya Allah. Nikmat nih itu Bu. Ya enggak? Nikmat. Jadi awak dalam hidupku Ibu dan Bapak dirahmati Allah, diajarkan juga untuk memperkirakan dan memikirkan sesuatu yang buruk terjadi dan sesuatu yang baik terjadi. Dan dua hal itu pasti terjadi kawan. Bayangkanlah awak berpisah dengan sesuatu yang kita sayangi sekarang. Kan Nabi mengatakan, sayangilah apa yang mau kamu sayangi, cintai siapa yang kamu mau cintai. Tapi ingat kata Nabi, kamu akan berpisah dengannya. Bayang-bayangan tadi perpisahan awak dengan yang awak cintai itu, ketika dia terjadi, awak tidak begitu terkejut Bapak Ibu. Ya, penderitaan yang lebih berat itu ketika terjadi tiba-tiba Bapak Ibu. Dan ketika sesuatu yang awak bayangkan kebahagiaan terjadi, awak pun tidak terlalu bahagia, seimbang. Itulah bayangkan suatu saat aku bukan berpisah dengan anakku, suatu saat aku bukan berpisah dengan saudaraku. Ada waktunya, cepat atau lambat. Maka pada waktu itu tenangkan diri, lalu kita maafkan kesalahannya, lalu kita bermohon kebaikan dari Allah. Ketika memang datang waktu perpisahan itu, mati salah seorang dari mereka atau kita, ya kesedihannya tidak begitu berat sebenarnya Bapak Ibu, dibandingkan daripada awak tidak pernah membayangkan kan terjadi perpisahan. Hidup kita sehidup semati bang misalnya kan, anak dua terhubung kan, sehidup yo semati, adulah itu becah lu kan, tidak. Banyak orang yang mengaku seperti itu. Tapi suatu waktu nanti memang akan terjadi itu. Sebutlah apa yang kita sayangi sekarang ini akan berpisah dengan kita. Dan kita sudah siap untuk itu. Nah itulah yang kita doakan. Ya Allah, ketika itu memang terjadi ya Allah, aku sudah siap ya Allah. Dalammu sudah terjadi. Walah siap. Dan sesuatu yang menggembirakan pun kita bayangkan. Ketika itu datang kepada aku juga sudah siap. Sehingga kecil Rasulullah sungguh menakjubkan sifat orang-orang beriman itu. Buruk nanti boginya elok aja dia kan. Elok nanti boginya tidak sombong. Dan tidak ada yang memiliki sifat seperti itu kecuali orang-orang beriman. Amanahnya seluruh sesuatu musibah itu pulangnya ke awak. Karena ulah awak, baca awak menyikapi, baca awak berbuat. Wa ya'fu an kasirin. Musibah-musibah yang menggelisahkan hati itu disebabkan karena ulah tangan manusia, dan kebanyakan perbuatan tangan manusia itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ambo mengaji ke Simabu ke Periangan Bapak Ibu. Ada kajian rutin tu sebetulnya, tapi lalamu nak maisi, tempoh hari diminta de jemaah. Lama Ustaz kembali Ustaz. Tapi daerah itu tu dah kek ke kawah Gunung Merapi tu. Sehingga lah diungsikan. Ya. Tapi negari tua tu kata seketik. Ada surau di situ. Terakhir mau mengaji Bapak Ibu, masih ada juga kondisi kini ke masyarakat ya yang melakukan ritual-ritual yang sebenarnya ya mereka meminta entah kepada siapa. Dari sisi kan ada juga. Waktu kita dulu Gunung Merapi kalau dari dulunya melatih. Cuman kini yang gak lama sekitar ya. Dari ketek-ketek yang pun nama tu juga nama Merapi. Itu nini ada bawa di kampung tu kan dia punya lasuang tu ya. Kalau lah Gunung Merapi itu orang lama biar alu lasuang tu kan. Tu mantak-antak dan sebagainya kan. Oh tanya kan. Tu ada supaya nak ke Maria bu itu aja. Bahasa tu nak masuk di akar. Yang adik ambo Serwandi itu dia pernah mencuma nini dari kan. Tak dulu kan anak jale dalam dulu, jale dalam. Udah alam gua dulu nama menguasai kue tua awak patuh ini. Tidak tahu siapa sebenarnya yang dia katakan itu. Ya, bahkan diberikan sesuatu yang meminta ke sesuatu, diwujudkan sesuatu itu kepada sebuah benda. Nah, kalau sudah kepada sebuah benda itu berbahaya dulu. Ya, masih ada wujud. Tapi Allah maafkan. Baca Allah memaafkan. Sekian banyak orang yang berbuat maksiat dengan bencana itu, masih banyak juga orang yang bertaubat kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dimaafkan oleh Allah kesalahan mereka itu, ditahan oleh Allah kehancuran itu. Fa'ahlakna bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qauman akharin, kata Allah. Dihancurkan mereka itu lantaran dosa-dosa mereka dan diganti mereka itu dengan generasi yang baru. Wah, masih bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak tahu lah kalau kemaksiatan sudah merajalela, kemaksiatan kepada Allah dalam bentuk perbuatan syirik, kemaksiatan kepada sama manusia dalam bentuk kezaliman dan seterusnya itu. Mungkin Ibu dan Bapak bisa saja terjadi di awak pada gunung. Ya. Bukit Tinggi agam tanah datar Parang Panjang tu 2 kabupaten 2 kota nanado de Gunung Merapi. Singkara separuh punya tanah datar, separuh Solo ya. Karena ikan orang tanah datar pindah lari ke ikan orang Solo, ke danau orang Solo Itu danau Singkara, danau Maninjau itu terjadi karena letusan Gunung Merapi. Artinya apa? Danau Singkara dan danau Maninjau itu dari gunung. Ambo tahu mana nampak mana persis waktu dari gunung ya. Tahun 2003 dulu. Bo ingat wana 2003 ambo diajak dek Pak Mursalin, beliau ku kepala pembangkit PLN yang di Padang Luar aku. Ada pengajian rutin, kecek beliau hari Minggu ada kosong dah waktu Ustaz, saya ajak Ustaz. Mana Pak, rupanya waktu itu kan debit air Danau Maninjau Singkara kan turun. Kurang apa ya, maka dibuatlah rekayasa hujan buatan tahun tahun 2005 ya kan bagi leran mati di Seriu ya. Nah kan debit air Danau Singkara, Danau Maninjau turun ya, rendah, maka dibuatlah rekayasa hujan buatan ya. Nelah mau ke pesawat ketek Bapak Ibu, diajak dari beliau pilot, kopilot, tu krunya berdua, tu ambo tu beliau berenam di telepon. Di belakangnya ada garam lah Bu ya, tapi apakah serupa garam aku tidak tahu, tapi labar karung-karung bertonton ya. Nah ketika di melintasi Gunung Merapi Bu ya, nampak mana Bu ya, Parang Panjang, agam Bukit Tinggi, ternyata itu di gunung, enggak. Beko diserahkanlah garam tu yang diperkirakan kalau nak ditabang di angin ya, turun hujan pengendapan terjadi di daerah yang daerah itu hulu sungainya masuk ke Danau Singkara,
juga karena meninjau. Putar tu nampak sejauh ada gunung. Kalau abunya tu yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abu kepundan tu kan sama dengan makna rihan hamra'a, angin yang mengandung api. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza fa'alat ummati 15 haslatan halla bihal bala, rihan hamra'a aw khasfan aw mashan." Ada 15 perkara yang apa dikarajokan di umatku yang 15 ini, tunggu sajalah bencana datang kepada mereka berupa angin yang mengandung api, tanah longsor, dan kehancuran. Enak. Jadi kini masihkah teh tembakan itu? Coba ke bawah angin itu, membawa api, membawa panas Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda tahu Ibu dan Bapak, konon kabarnya di beberapa daerah yang ada Kalimantan Utara itu lah banyak nanti kaji subuh PK surau ya lah turun harimau pakai kan angin di situ. Anda tahu, dan dalam hadis disebutkan hewan-hewan itu sudah turun dia ke laut, turun dia ke darat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sangat populer kan, dari kita orang ngajak kaji guru-guru awak di surau, tersingkok pintu pagi lah nampak puluh harimau singo di halaman itu, karena di atas itu sudah mulai mereka merasakan panas. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Dalam hadis yang sangat panjang Bapak Ibu, kecil Rasulullah bersabda, "Iza kanal maghnamu duwalan wal amantu maghnaman waz zakatu maghraman wa atu'ar rajul zawjatahu wa aqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu." 15 banyak Bapak Ibu. Kalau ada dikerjakan oleh umatku yang 15 ini, tunggu sajalah bencana yang 3 tadi. Angin yang mengandung api, tanah longsor dan kehancuran. Apa itu? Pertama, al-maghnamu duwalan. Coba bayangkan, apabila kekuasaan bagi orang yang berkuasa lah dianggap sebuah rampasan. Hubungan itu Bapak Ibu. Jadi berbeda cara berpikir orang-orang yang mengatakan itu sudah hukum alam itu. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia, musibah itu, bencana itu. Kalau dalam pandangan agama ada. Sampai Nabi mengatakan, apabila orang-orang yang berkuasa sudah saling rampas-merampas. Kalau dulu Bapak Ibu kekuasaan dipegang oleh seorang raja, yang menjadi raja itu seorang bapak, anaknya ingin perlu berkuasa, lalu nyerampas dari bapaknya, nyebunuh bapaknya, dan dia bunuh pamannya dan seterusnya. Ya enggak? Kalau kini enggak di sistem kerajaan dewa, misalnya bunuh bapak kan, ada juga terjadi kecurangan, merampas dan seterusnya. Ada hubungannya, ada kata Rasulullah. Wal amanatu maghnaman, apabila amanah sudah dianggap jatah, lah kualah sebuah jatah ada lolai. Ya seperti nak, akanlah sekian periode kini ada lolai. Ya, belum menikmati kekuasaan oleh. Dia menganggap itu sebuah rampasan dan sebagai ya jatah. Waz zakatu maghraman, apabila zakat sudah dianggap sebuah kerugian. Ya, sehingga orang nak mau bayar zakat, maka tunggulah bencana tadi. Kemudian apabila anak sudah durhaka kepada ibunya, anak sudah menjauhi ayahnya, bila orang-orang takut kepada orang lain karena keburukannya, masjid-masjid digunakan tempat membual, perjudian, perzinaan, meminum minuman keras, wanita-wanita yang mengamur aurat, sampai 15 yang terakhir kata Rasulullah, apabila generasi sekarang itu sudah mengutuk-ngutuk generasi sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan la'anal akhiru hazil ummah, melaknat orang-orang terdahulu, ya, para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh, para sahabat, tabi'in, dilaknat oleh generasi sekarang. Apa itu mazhab-mazhab ini membuat sesat? Kalau itu yang terjadi, kata Rasulullah, ya, tunggu saja haslatan halla bihal bala, tunggu sajalah bencana akan terjadi. Bencananya rihan hamra'a au khasfan au maskhan, dimulai dengan didatangnya angin yang berisi api Bapak Ibu. Kita tidak tahu seperti apa angin berisi api. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita
dari musibah yang terjadi tempoh hari, yang diturunkan mayatnya dari atas gunung Merapi itu, mereka terbakar ya oleh angin. Mereka anggap itu angin tapi berisi api. Jadi untuk apa Allah ciptakan musibah? Kalau musibah itu sesuatu yang terjadi yang membuat awak nak tenang, lalu musibah itu ada hubungannya dengan perbuatan kita, untuk apa Allah jadikan musibah itu? Ada 3 tujuannya. Pertama, bagi orang-orang yang lalai menjadi peringatan bagi mereka musibah itu. Nah, inilah yang di dalam ayat disebutkan, liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ya, agar mereka kembali. Yang ketiga, musibah itu menjadi azab apabila diberi peringatan tidak kembali, justru bertambah ingkar, azab lagi mereka. Fa'ahlakna bizunubihim, kami hancurkan mereka itu ya dengan karena dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga, musibah itu menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Makna ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Coba lihat anak sekolah ujian, kalau ambil contoh itu ya. Anak sekolah dia ujian, sudah di preso ujian, nak. Sudah di preso ujian itu dipanggil anak tadinya, lah diuji engkau, kekurangan engkau risiko, perbaiki risiko. Kan itu tujuan ujian Bapak Ibu. Ya enggak? Kalau ujian, sebenarnya ujian tujuannya adalah untuk memperbaiki. Kalau lain lo sudah tuh ujian ya bukan? Dia lagi anak ke pelajaran, dia latihnya dengan sesuatu, lalu diuji. Setelah diuji, dia tahunya. Nah, setelah kamu diberi pelajaran, diberi pengetahuan, diberi keterampilan, nah setelah diuji, kamu masih harus memperbaiki ini. Yang ini sudah sampai kepada targetnya. Itu tujuan ujian. Nah, musibah itu bagi orang beriman untuk kacau apa yang harus saya perbaiki dalam hidup ini. Itulah tujuan musibah. Sehingga orang yang bisa menjadikan kaca besar musibah itu, Allah berikan kepadanya kebaikan. Kalau dia bisa menjadikan sebuah kaca besar yang bisa mencalik dirinya dengan musibah itu. Inilah makna hadis, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah berikan ia musibah terlebih dahulu. Baca doanya, kalau bisa menggunakan musibah itu sebagai kaca besar dan bisa mencari kekurangan dirinya di dalam musibah itu. Jadi bagi orang beriman Bapak Ibu, yang musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Hanya saja bagaimana menyikapi musibah itu. Bisa datang dari alam, bisa datang dari keluarga, bisa datang dari tempat dia bekerja, bisa datang dari harta. Kalau ini menjadi lebih baik dari musibah itu, berarti Allah sedang memberikan kepadanya ujian. Jadi harus pandai meletakkan nan mana untuk peringatan, nan mana musibah untuk azab, nan mana musibah untuk ujian. Ku semayang indah, bazakat indah, kerajo, bajudi, bampok dan sebagainya. Tiba musibah, awak sedang diuji gini, ujian apa? Bilunya sekolah kan, dan yang kecil kan ujian kan, ini diazab tu bukan? Tapi kalau awak kok datang ujian ke awak, walai rasulnya tidak ada mambi hak orang, semayang tak tinggal, puasa bertobat, tiba musibah, ujian kalau Bapak Ibu ya nih, rahmati Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Allah berikan kepada kita kekuatan yang jelas semua kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kalaupun musibah datang kepada kita, kita sudah siap dengan musibah itu. Hanya saja banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak membaca astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu wirid yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka sampai kepada kita dalam menghadapi situasi yang mungkin mengguncang hati kita. Astagfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.